Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 hari ini akan menjelaskan tentang kimia polimer. Sebelum mulai, kami akan menjelaskan diri kita masing-masing. Nama saya Akbar Fauji. Nama saya Chandra Zaki Alamsyah. Nama saya Joanda Saputra. Apa yang kita dapat dari video? Dari video tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan bahan styrofoam pada wadah makanan masih banyak digunakan dan penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan merupakan hal yang berbahaya karena bahan styrofoam akan terurai oleh makanan panas dan bahan yang terurai ke makanan merupakan sesuatu hal yang berbahaya untuk tubuh dalam jangka panjang jika penggunaan styrofoam terus digunakan setiap harinya. Berkaitan dengan apa video tersebut, styrofoam atau polistirena adalah polimer yang terbuat dari monomer stirena. Stirena adalah senyawa organik yang mengandung cincin benzena yang memiliki gugus metil, min-CH3, yang melekat. Dalam proses polimerisasi, monomer stirena dihubungkan bersama untuk membentuk rantai polimer panjang yang stabil secara kimia. Struktur kimianya yang stabil membuatnya sulit untuk didaur ulang secara efektif. Apakah styrofoam berbahaya? Styrofoam dapat dikategorikan sebagai kemasan yang kurang aman bagi manusia. Walaupun kadar residu yang beresiko pada kemasan makanan, styrofoam masih dalam kategori aman. Namun kandungan berbahaya yang ada di dalam styrofoam dapat menjangkit secara perlahan jika sering digunakan. Karena penentuan material makanan yang tepat. Hal pertama yang perlu diperhatikan sebagai kemasan yang sesuai standar adalah dengan melakukan uji dengan bahan kimia, yaitu ketahanan, uji kelayakan barang terhadap makanan seperti uji kelembapan dan lain-lain. Hal yang perlu diuji adalah penguraian bahan kemasan makanan terhadap lingkungan sehingga kemasan makanan tidak merusak lingkungan lebih jauh lagi. Dan setelah melewati semua hal itu, kemasan makanan tetap harus melakukan uji lapangan dan terus dipantau terus-menerus hingga dapat memenuhi standar kemasan makanan yang ada. Jenis-jenis dan sifat polimer. Yang pertama, polipropilena, PPP, sifatnya tahan terhadap suhu, lemak, dan polipropilena digunakan untuk wadah makanan, tutup botol, dan kantong makanan. Yang kedua, polyethylene terephthalate, yaitu PET. Sifatnya yang tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki sifat transparan yang baik. Polimer yang sering digunakan untuk kemasan makanan, terutama untuk botol minuman dan botol saus. Yang ketiga, polistirena atau PS. Sifatnya yang mudah didaur ulang dan bahannya murah sehingga banyak dipakai pada barang sekali pakai seperti wadah makanan, garpu, sendok, dan lain-lain. Yang keempat, polivinyl klorida atau PVC. Sifatnya kekerasan yang tinggi, ketahanan terhadap kimia, dan ketahanan terhadap suhu tinggi. Serta tahan terhadap korosi. Polivinyl klorida kadang-kadang digunakan dalam kemasan makanan, terutama untuk pembungkus makanan. Yang kelima, polyethylene berkualitas tinggi, ADP atau LDP. Sifatnya yang tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap dan memiliki sifat keras sehingga HDPE dan LDPE banyak digunakan pada wadah makanan. Yang keenam, polimer karbonat. Sifatnya yang transparan, tidak berbau, tahan terhadap suhu tinggi, dan kuat. Karena sifat tersebut, polikarbonat digunakan untuk kaca atau panel rumah kaca. Selanjutnya ada tabel polimer tentang struktur monomer atau struktur polimer yang ada. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Ya. Selanjutnya syarat-syarat bahan material yang standar.
Kemasan harus dapat menjaga bentuk, rasa, dan kandungan yang ada pada makanan. Kedua, bentuk, ukuran, dan jenis kemasan makanan haruslah memberikan efektivitas terhadap penggunanya. Yang ketiga, senyawa bahan toksik kemasan tidak boleh bermigrasi ke dalam bahan pangan terkemas. Yang keempat, kemasan tidak bersifat toksik dan beresidu terhadap makanan dan minuman. Yang kelima, ketika limbah kemasan tidak terpakai, bahan-bahan dari kemasan tersebut tidak merusak lingkungan. Polimer-polimer yang sudah terdaftar di food grade terdapat 5, HDPE, LDPE, PP, PET, dan PC. Kesimpulan, styrofoam memang sering digunakan karena bahannya yang murah dan praktis. Namun bahan kemasan ini dapat merusak dalam jangka panjang jika sering digunakan, apalagi pada makanan panas yang dapat mengurai bahan. Sehingga sangat pentinglah bagi kita dalam memilah dan memilih kemasan yang akan kita gunakan. Dan kita juga harus mengetahui apakah bahan kemasan tersebut ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi tanaman. Sehingga kita harus memilih kemasan makanan yang memenuhi standar food grade. Sekian yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.